Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya fattah iftah alaina futuhal arifin faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bijahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutamanya nikmatul Islam dan iman, sehingga masih bisa kita bersama-sama menghadiri majlis ilmu yang kita mohon mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Masih tentang pembahasan ilmu fiqih. Sekarang kita akan membahas daripada tentang syarat-syarat wudu dan batal-batalnya wudu. Dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah, qala al-muallif radhiyallahu anhu, syurutul wudu'i 'asharatun, al-islamu wat-tamyizu wan-naqa'u 'anil haidh wan-nifas wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati wa an la yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a wal-'ilmu bi fardiyatihi wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tahur wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Syarat-syaratnya wudu ada 10. Jadi di dalam fikih ada furud, ada syurut, ada kewajiban, ada syarat. Itu bedanya sedikit, ya. Kalau fardu wudu ada 6, ya. Saya ulangi, fardu wudu ini yang wajib, ya. Ini wajib yang harus kita pelajari, harus kita tahu. Kalau enggak sah wudu kita nanti. Fardu wudu ada 6. Pertama, niat membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut, kemudian membasuh kaki, kemudian tertib, kan begitu kan ya? Kita sering wudu begitu. Itu kewajibannya wudu, furudul wudu sittatun. Ada syurutul wudu, syaratnya wudu. Syarat ini juga harus dikerjakan. Dan syarat ini sebetulnya lebih berat karena ma wajaba wastamarra. Syaratnya wudu yang pertama Islam. Jadi ketika wudu dari awal wudu sampai akhir, sampai membasuh kaki sampai tertib, itu harus Islam. Jadi kalau tengah-tengah wudu, tengah-tengah membasuh tangan, kemudian dia naudzubillah min dzalik, ya, dia ada terlintas di hatinya, akhirnya sampai murtad, naudzubillah, itu batal wudunya, ya. Jadi itu perbedaan kewajiban dengan syarat, ya. Jadi yang pertama syaratnya wudu ada 10. Yang pertama Islam. Jadi syaratnya supaya diterima wudunya harus Islam, Muslim, ya. Dan ada syarat-syarat Islam sebetulnya, ya.
Syaratnya Islam harus mengucapkan 2 syahadat. Kemudian tertib mualah, harus tertib. Asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru kepada Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dibalik tidak sah, atau tidak tertib. Saya mau baca syahadat 1 kepada Allah, besok kepada Rasulullah. Ya, tidak boleh. Ada cara-cara, ada syarat-syaratnya. Ya, itu diantaranya. Jadi orang Islam syaratnya wudu harus Muslim. Kalau ada orang kafir ngambil wudu, katanya orang kafir, saya lihat orang Islam ini kok bersih ya, saya tirulah, saya lihat basuh wajah, basuh tangan, terus diikuti. Apakah dapat pahala? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia kafir. Ada pembahasan wudunya orang perempuan yang kafirah. Ada perempuan, ya, mungkin ini dia itu apa namanya, orang dulu, orang Yahudi. Jadi kalau perempuan kafirah dikawin sama orang Islam, setelah itu dia haid, kemudian dia mandi, ya, kan tidak ada wajib mandi, tapi disuruh wudu. Disuruh wudu supaya halal untuk dikumpuli. Nah, itu ada pembahasan nanti. Paham ini maksudnya? Jadi gini, kalau orang Islam kawin dengan Kristen atau orang kafir, itu tidak sah kan? Tidak sah. Ketika setelah haid itu perempuan mau dikumpuli suci, suruh wudu, ya, disuruh wudu itu boleh. Jadi yustasna ghuslul kafira litahilla minal haidi lihalilihal muslim fa innahu yasih. Tapi kalau dia itu kalau masuk Islam, si perempuan itu, maka wajib wudu lagi, wajib mandi, dan ya tentunya pasti wudu ya, wajib mandi nanti, suruh ngulangi nanti, ya, wudunya. Maksudnya, jadi ini perempuan kafirah, kemudian suaminya Muslim, mau dikumpuli, suruh wudu. Setelah wudu dia masuk Islam. Ya, kalau sudah masuk Islam suruh wudu lagi, gitu loh maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua tamyiz. Syaratnya wudu tamyiz. Tamyiz itu baligh dan berakal. Ya. Nah, bukan. Tamyiz itu biasanya tamyiz itu cukup umur ya. Mumayyiz cukup umur. Ya, biasanya ada 4 kategori bagi anak yang tamyiz. Tamyiz itu anak laki atau perempuan yang sudah memiliki 4 macam ini. Dia yafhamal hitab, dia paham kalau diajak bicara, itu tamyiz. Kalau diajak bicara, kamu mau kemana? Mau ke sini. Itu tamyiz. Mumayyiz ya, mumayyiz kalau kita bilang mumayyiz. Dan dia bisa menjawab, bisa menjawab. Diajak bicara, kemudian menjawab, itu tamyiz. Atau yang kedua, bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, cebok sendiri. Ya. Biasanya umur berapa itu sudah kalau tamyiz itu? Kira-kira umur berapa? 7, 8? 8 mungkin sudah bisa ya. Atau di bawahnya itu kadang sudah bisa.
Anaknya kalau diajari sama orang tuanya, ya makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Atau dia tahu antara kanan dan kiri, yang ketiga. Yang keempat, dia bisa membedakan antara bara api dan kurma. Kalau kurma merah sama bara api merah, disuruh milih. Ayo ambil. Terus dia ngambil bara api, ya berarti belum tamyiz. Ya. Kalau dia ngambil kurma, dia berarti tamyiz. Ini tamyiz. Nah, jadi bagi syaratnya mengambil wudhu, yang kedua syaratnya wudhu adalah tamyiz. Kalau belum tamyiz tidak boleh. Ya tidak sah. Gitu loh maksudnya. Ya. Terus wudhunya orang anak tamyiz itu bagaimana? Karena orang tamyiz itu sekarang kalau dia diajak tawaf, ya suruh sholat kan harus wudhu. Kalau tamyiz disuruh wudhu karena sudah sah, termasuk syaratnya sudah. Apalagi balik. Kalau balik di atasnya lagi. Kalau balik itu kan sudah berarti sudah keluar mani, kemudian sudah haid kalau perempuan, begitu ya. Jadi ada umur tamyiz, ada umur balik. Oke. Yang ketiga syaratnya wudhu, suci atau bersih dari haid dan nifas bagi perempuan. Suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada perempuan belum suci nifasnya, haidnya, tidak boleh wudhu. Dosa kalau dia tahu. Kenapa? Karena tala'ub bil ibadatil fasidah, karena dia main-main. Karena syaratnya wudhu harus bersih, suci dari haid dan nifas. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi syaratnya wudhu suci dari haid dan nifas. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, bersih dari sesuatu yang bisa merubah air ketika sampai ke kulit. Jadi bersih dari sesuatu yang ada di kulitnya itu yang bisa merubah warna air. Ya, contohnya ada cat, kalau disiramkan berubah air wudhu tadi itu. Ya, atau ada ledok. Pokoknya di kulit tempat kita mengambil wudhu harus bersih dari sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke kulit. Itu maksudnya. Bersih dari sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke kulit. Ya. Kayak apa namanya? Pitek ya. Perempuan itu pitek, ecet, solasi, handiplas ya. Nah itu tidak bisa masuk air ke kulit. Ya, tidak bisa masuk air ke kulit. Kalau tato bagaimana? Tato, apakah masuk ke kulit tato itu? Air wudhu masuk enggak? Masuk enggak kira-kira? Kalau tatonya di luar, tato-tatoan di apa? Kan ada itu sialangnya. Itu tidak masuk air ke kulit. Tapi kalau tato yang asli itu kan dilukai. Warna tatonya itu kan di dalam kulit. Berarti masuk air. Tapi haram. Perbuatannya itu haram. Jadi orang yang bertato berwudu masuk ke kulit, sah wudunya. Tapi perbuatan melakukan tato itu haram. Kenapa? Karena dia melukai dirinya. Wa dzulmun nafsi min akbahidz dzulmi. Mendolimi dirinya itu paling jeleknya zalim. Melukai, merubah ciptaan Allah itu. Kemudian meletakkan tintanya tato itu bercampur dengan darah di situ kan. Ya. Kalau bisa dihilangkan, wajib dihilangkan. Ya, kalau ada biaya,
atau tidak sakit, ya kan ada caranya untuk menghilangkan itu sudah sekarang, ya. Lagian tato itu kan syiarnya orang yang fujar, orang yang nakal biasanya, ya. Jadi yang keempat, bersih dari sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit. Yang kelima, tidak ada di dalam anggota badan yang bisa merubah air. Yang kelima, ya. Yang kelima, tidak ada di anggota badan kita ini yang bisa merubah air. Mungkin ada tadi itu keterangannya tadi itu keliru saya. Kalau ada ledok, ada apa namanya, ada sesuatu, ada darah mungkin, ya, darah, ada darah sampean siram, tidak sah wudhu. Kenapa? Karena merubah air itu. Terus gimana? Bersihkan dulu, kasih minyak diobati dulu, baru ambil wudhu, ya. Kalau tidak bisa tayamum, nanti bab tayamum lain lagi. Yang ke 6, yang ke 5 berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, al-ilmu bi fardiyatihi, mengetahui dengan kewajiban berwudu. Tahu kalau wudu itu wajib, jangan ikut-ikutan. Mau sholat ikut wudu, tawaf ikut wudu, kan tawaf kan wajib wudu, ya. Megang Quran ngaji memang harus tahu syaratnya, mengetahui bahwasanya wudu itu wajib untuk sholat, wajib untuk memegang Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian yang ke-7, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Yang ke-7, tidak boleh meyakini satu fardu dari fardu-fardunya wudu sunnah. Tidak boleh. Fardunya wudu ada 6 kan tadi. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Itu tidak boleh diyakini, ya, diyakini daripada yang 6 tadi itu, salah satu daripada yang 6 diyakini sunnah, tidak sah wudunya. Contohnya mengusap sebagian kepala itu sunnah, batal wudunya, ya. Tapi kalau diyakini semua wajib, ya, semua wajib. Seperti ini, membasuh telinga, apa hukumnya membasuh telinga? Wajib, ya, padahal sunnah kan, padahal sunnah. Membasuh tengkuk sini, belakang sini, ada sebagian wajib kabeh wis, ya. Kumur wajib, istinsak wajib, ya. Ya. Di buku rata semua wajib, tidak apa-apa, sah. Tapi harus tahu, ya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian yang ke-8, wal ma'ut tahur, memakai air yang suci dan mensucikan. Jadi pakai air yang suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Suci boleh diminum tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Seperti air Fanta, air degan, Sprite. Wong soge beb, jadi wudunya pakai Fanta. Dasar, ya. Wudunya pakai soda gembira, ya. Dasar. Kenapa? Karena itu tidak mensucikan. Yang mensucikan apa? Air sumber, ya, air laut, air sumur, air hujan, air embun, air salju. Itu yang suci, mensucikan. Air sungai, air laut juga bisa dibuat wudu, bisa. Loh, kan asin. Nah terus mau diganti dah?
laut segitu banyaknya. Harus tawar, enggak ada mak tohur itu termasuk air laut. Ya. Kalau mau wudhu di air laut terus enggak ada air, ambil wudhu di laut. Ya. Air hujan. Nah. Jadi air suci dan mensucikan itu apa-apa yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Itu air suci dan mensucikan. Nah, kalau air yang tidak mensucikan, ya, seperti air minuman tadi, ya, itu tidak sah wudhunya nanti. Tidak sah. Kemudian yang ke 9 wadukhulul waqt. Yang ke 10, yang ke 9 masuknya waktu. Yang ke 9 masuknya waktu. Yang ke 10 terus menerus berwudu terus menerus. Ini keduanya, syarat yang dua ini untuk orang yang selalu berhadas. Saya jelaskan lagi. Kalau orang yang sering berhadas, orang sering berhadas itu penyakit, ya. Sering kencing-kencingan. Sedikit-sedikit kencing, sedikit-sedikit kencing. Ya. Gerak sedikit kayak keluar gitu kencing. Terus gimana ini caranya ini? Apakah tidak sholat? Wajib sholat. Atau mustahadah, perempuan yang kena mustahadah. Jadi bukan darah haid tapi mustahadah. Sudah keluar dari batas waktu haid, dia mustahadah. Ya. Jadi bagi orang yang sering kena penyakit apa jenenge ayan-ayanan, ya, itu kencing-kencingan, salisil bol namanya. Ada salisil bol. Yang parah itu salisil haid. Ada yang sampai ada yang salisil bol, yang sering kencing, ada yang sering berak. Ya. Ya, kalau bisa nunggu dikasih obat ya tidak apa-apa. Ya. Kalau dia mencret sakit dikasih obat ya tidak apa-apa, ditunggu. Tapi kalau yang sering kencing-kencing itu penyakit. Bagaimana caranya sholat itu? Caranya sholat meskipun keluar tidak apa-apa. Jadi caranya sholat begini. Harus dia ngambil wudhu masuk waktu, sudah adzan, sudah masuk waktu. Contohnya mau sholat isya, sekarang wudhu dulu, tidak boleh tunggu isya. Isya adzan baru dia wudhu. Biasanya kencingkan dulu, kencing sesuai dengan adab-adab Nabi. Dia jongkok, kemudian dia berdehem. Setelah itu dia mungkin pakai celana dalam yang agak ketat sedikit, ya. Setelah itu ambil wudhu. Kemudian setelah ngambil wudhu langsung sholat, mualah terus menerus antara wudhu dengan sholat. Jangan nunggu terlalu lama, ya. Kalau nunggu qamat, mungkin nunggu imamnya 5 menit, boleh, tidak apa-apa, ya. Diaturlah kalau bisa langsung sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, ruku, keluar, terasa keluar. Lah jenenge kencing-kencingan, biasanya gerak itu keluar. Teruskan sudah, tidak apa-apa. Teruskan khusus. Jadi dapat prioritas bagi orang yang kena penyakit kencing-kencingan. Itu caranya. Ya, itu caranya. Ya, mudah-mudahan selamat, sehat walafiat, ya. Itu 10 syaratnya bagi orang yang berwudu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Setelah itu kita bahas yang membatalkan wudu. Ada 4, nanti kita jelaskan. Silakan. Ini biasanya ya sebetulnya ada pembahasan lagi lebih dalam, ya. Cuman saya kadang jelaskan sudah. Pernikahan dengan orang kafir tidak sah kecuali dia itu menganut agama yang dulu, seperti orang ahli kitab,
Kafirah itu maksudnya ahlul kitab ini. Yang dimaksud yang saya bahas tadi itu ahlul kitab. Kalau bukan ahlul kitab tidak boleh. Apakah masih ada? Katanya masih ada. Ahlul kitab itu datuk-datuknya itu masih megang kitab Zabur, masih ngikuti Zabur, Taurat, gitu, Injil itu. Biasanya di daerah mungkin Mesir ya, atau daerah-daerah Arab. Dek ini tidak ono bes ya. Tidak ada ahlul kitab. Dimasukkan Islam aja ya. Ya bilang aja. Kalau sudah cinta kan insya Allah kan mau sudah. Saya seneng Beb sama itu Beb, tapi Kristennya apa? Tak kawin dulu nanti diajak masuk ke Islam. Banyak yang begitu. Tunjukkan Islam. Islam itu bagaimana? Indahnya Islam ya. Ya kalau tidak bisa ya ke wong wedok ya. Mosok ya. Sama perempuan muslim banyak kok gitu. Ya ini maksudnya ahlul kitab tadi ya. Maaf. Tadi maksudnya ahlul kitab. Jadi disuruh wudu. Ya. Ada lagi? Monggo. Jadi orang Nasrani tidak semua ahlul kitab. Ya, karena orang Nasrani pun yang pengikut istilahnya Nasrani yang mengikuti ajaran mereka itu orang-orang Kristen, kalau di bahasa Indonesia kan Kristen Nasrani itu. Ya, itu tidak semua ahlul kitab, tidak semua. Bahkan ada yang kafir, ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang keras. Tidak semua. Biasanya kalau di sini ya wallahu alam kebanyakan sudah tidak ada. Apakah termasuk ahlul kitab? Jadi dilihat anunya, keturunannya. Ya. Tidak semua ya. Tidak semua ahlul kitab. Sedikit itu, biasanya ada keturunan khusus gitu. Dan tidak banyak. Tidak banyak. Tapi banyak yang sudah masuk Islam kok. Ya. Bahkan di daerah Eropa itu hampir setiap hari itu berapa puluhan yang masuk Islam setiap hari. Ya, di London, di daerah Europe itu. Ada lagi? Mengenai yang kena cat itu ya, umpamanya sudah dibersihkan, sudah pada posisi terus sholat zuhur, asar, terus mandi mau ada sedikit sekali gitu. Bila apa sholatnya itu di pondok yang zuhur sama asarnya? Kalau yakin itu cat yang tadi sebelum duhur, yakin itu cat sebelum duhur tadi, digodok sholat duhur sama asarnya. Masih ada ternyata sisa. Iya, digodok. Kalau tahu digodok lebih bagus, lebih baik. Wajib digodok. Ya maka ada dibersihkan dulu. Mungkin pakai gas thinner ya, pakai thinner. Cuman gini, yang orang ini orang sembrono kebanyakan orang ini gini, pakai balsem atau pakai minyak gosok itu, ya. Kakinya itu kalau disiram itu kan masih air tidak masuk, soalnya kan ada minyak tadi itu dibersihkan dulu, dibersihkan. Kalau dipijet kakinya atau tangannya, ya. Kalau mau sholat setelah itu jangan pakai minyak dulu. Mungkin kalau minyak yang ringan JPU itu mungkin bisa digosok dulu, bersihkan sama dilap sama tisu kering dulu. Setelah itu tisu basah, lap tisu kering lagi, insya Allah yakin sudah. Jadi gini, kalau air itu kulit sampean kasih ono air, kemudian air itu bulat-bulat di atas, berarti tidak masuk air itu. Kalau ini tinta pen ya, kalau digosokkan gini, apakah masuk air? Sampean lihat apakah ada pori-pori atau garisnya kulit kelihatan enggak? Kalau kelihatan enggak apa-apa. Kalau cat kan enggak kelihatan. Nah, itu caranya untuk mengetahui apakah air masuk ke kulit atau tidak. Ya. Ada lagi? Monggo.
Isya kurang berapa? Lama Mas. Nah, jadi kita teruskan, masih 16 menit ya. Kita teruskan perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwal al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu ila al-maniyah. الثاني زوال الأكل بنوم أو غيره إلا نوم قائد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, yang keluar dari salah satu dua jalan, baik kemaluan depan atau belakang, ya, baik keluarnya angin atau selainnya angin, atau keluar yang tidak semestinya. Pokoknya keluar dari dua jalan batal, wudunya batal. Kecuali mani. Kecuali mani tidak batal wudu. Tapi biasanya jarang langsung keluar mani, tidak mungkin. Wadhi dulu biasanya ya. Karena ada wadhi, ada madhi sebelum keluar mani itu. Ya. Tapi kalau sudah pegang-pegangan dulu sampai bojone ya batal wis ya. Jadi keluar dari dua jalan depan dan belakang. Baik keluarnya tidak seperti biasanya. Ya, keluar cincin Ustaz. Bersih. Ya. Keluar batu merah, akik, bersih, tidak bau, tidak ada kuning-kuningnya, bersih sih. Apakah batal wudu? Batal. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hilang akal. Hilang akal. Hilang akal karena sebab tidur. Tidur juga hilang akal, ya, tidur. Atau selainnya tidur. Pingsan, hilang akal. Ya. Pingsan. Apalagi? Mabuk. Mabuk itu batal. Hilang akalnya. Ya, setengah mabuk. Waduh, bos mabuk sudah ya. Wudu amane ya. Atau apa? Gila. Gila. Walaupun sebentar ya. Walaupun sebentar. Ya. Gila setengah jam. Terus sadar lagi ya batal wudunya. Takutnya nanti ketika gila kan dia kentut, dia megang perempuan atau apa. Jadi hilang akal sebab tidur atau gila atau pingsan itu batal wudunya. Kecuali tidurnya orang yang duduk dan tidak bergerak. Orang biasanya kalau di masjid, orang dulu itu sahabat itu kadang kalau di masjid itu dari maghrib sampai isya. Kadang dari isya sampai subuh. Kalau Ramadan itu tidak pulang ya. Pulang cuma sahur, habis itu sholat ngaji. Ada yang dari zuhur sampai asar, ada yang dari zuhur sampai maghrib. Di masjid i'tikaf. Ya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, dapat pahala terus. Ya biasanya kalau sholat Jumat ya, sholat Jumat khusyuk ya, dengan menunduk gini, wes ya. Hilang wes akalnya wes ya. Hilang akalnya. Apakah batal? Nah, kalau dia tidak masih menetap tempat duduknya, tidak berubah, dia bangun, dia tidur begini, bangunnya begini, maka tidak batal untuknya. Tapi kalau dia tidur begini, bangunnya begini, batal. Atau
dia duduk di kursi tapi kursinya lobang-lobang, penjalin atau yang pentil, itu batal. Atau dia tidur ada yang mengkabari, yang ngasih tahu kalau dia itu tadi batal, tadi kentut. Mas, sampean tadi tut ya. Tadi bunyi mas, tadi mas. Ya, bukan dari atas yang bunyi, memang atas juga bunyi. Di bawah juga bunyi, atas bawah bunyi. Kalau dikasih tahu gitu maka wajib wudu. Tapi yang ngasih tahu orang yang jujur ya, bukan main-main. Ya, cok digoroi ya, batal kon, kentut kon, ya. Padahal tidak kentut, jangan ya, orang yang adil. Kemudian terlalu kurus juga batal, meskipun duduk gini. Kenapa? Karena bisa kemungkinan dia kentut keluar, kurus ya, tulang sama daging, terlalu kurus. Atau terlalu gemuk. Ini enggak, ini sedengan ini ya. Ini sedengan lah ya, sedengan. Sampean sedengan. Terlalu gemuk juga batal. Kenapa? Kemungkinan nanti bisa kentut. Ya. Mungkin kayak sumo gitu ya. Nah, itu jadi yang kedua, hilang akal maka batal wudunya. Kecuali tidurnya orang yang menetap di bumi atau di karpet gitu. Kemudian yang ketiga, bertemunya dua kulit seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, atau salah satu ya yang sudah baligh, maksudnya yang keduanya sama-sama besar ya, keduanya sama-sama besar ya, yang bukan mahram tanpa memakai penghalang. Jadi bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau rambut, megang rambut tidak termasuk kulit, tidak batal. Rambutmu api ya, dipegang ini tidak batal. Ya. Gigimu lentik ya, dipegang ini. Megang tulang tidak batal. Megang dalam mata tidak batal. Kuku ya, ayu nih kuku mudik ya, dipegang tidak batal. Megang kuku tidak batal. Yang batal kulit, megang kulit, bersentuhan sengaja atau tidak sengaja batal. Bersentuhan dengan istri batal, itu menurut madhab Imam Syafi'i batal. Loh kan istri saya lah kan. Ya kalau sampean mengikut madhab Imam Syafi'i batal. Loh katanya tidak batal kalau tawaf itu, kalau tidak sengaja itu pakai madhab lain. Ya dulu saya pernah bahas ya. Jadi bertemu yang bukan mahram. Siapa saja? Siapa saja? Ini banyak mesti dibahas ini. Mahram itu ada 7, 14, 4. Ada 18 mahram. Ada 18 yang sampean kalau pegang tidak batal. Pertama, bagi kita yang laki, ibu. Ya. Yang kedua, anak perempuan. Ibu ke atas, ibunya ibu nenek. Kalau ketemu dengan Siti Hawa, seumpamanya ya, saya ketemu salaman sama Siti Hawa, tak batal. Nenek moyang kita. Ibu ke atas, anak ke bawah, cucu. Nah. Kemudian saudara perempuan. Saudara, baik saudara seayah atau seibu, ya, tidak batal. Kemudian anaknya saudara, ponaan ya, ponaan dari saudara laki. Yang kelima, ponaan dari saudara perempuan. Ya.
Alaihi apa lagi? Kemudian bebek, apa bebek itu? Bibi dari bapak, bibi dari ibu, saudara bapak dan juga saudara ibu. Ada 7. Itu senasab namanya. Senasab ada 7. Jadi diingat-ingat ya. Mahram yang dengan sebab nasab ada 7, tidak batal sampean. Kemudian ada 7 lagi sama kayak tadi, tapi susuan. Ibu susu, saudara susu, ya, anak susu, terus begitu. Ada 7 juga. Susuan, sebab susuan, ya, menyusui. Syaratnya menyusui harus di bawah 2 tahun, ya, di bawah 2 tahun. Maksudnya susuan ya. Kalau orang dulu tuh ada susuan. Jadi istri sampean punya anak, kemudian ada anak orang lain menyusu kepada istri sampean. Nah, itu anak jadi anak susu sampean. Nah, itu dia sama ibu sama nenek sama kayak tadi itu. 7. Berapa sudah? 14 ya. 4 lagi bukan sebab susuan, bukan sebab nasab. Asalnya orang luar ini, sebab tali perkawinan. Sebab perkawinan ini. Nah, sebab perkawinan maka menjadi mahram. Pertama, ibu mertua. Ibu mertua, bukan saudaranya ibu mertua ya. Ya. Salaman sama ibu mertua, dulur-dulure disalamani kabeh batal wuduke. Iya, batal. Ibu mertua, ibunya istri. Yang kedua, menantu. Sampean punya menantu perempuan, ya, tidak batal. Ya harus salaman, ya, anak seperti anak. Kemudian yang ketiga, ibu tiri. Ibu tiri, bapak kawin maneh. Mari mono kawin maneh. Kawin mana? Telu ibu tiri saya, tidak batal dan tidak boleh dikawin. Sing siji ayu, tidak bisa. Ya. Kalau sudah dikawin sama bapak tidak boleh. Ibu tiri sampean, ya. Pegel saya tidak mau salaman, ya. Tidak batal wudu sama sampean itu, istrinya bapak, tidak bisa sudah. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mahram anak tiri. Sampean kawin sama janda, ya, punya anak. Anaknya sampean itu sudah. Ya, anaknya sampean sudah itu. Tapi yang untuk anak tiri ini menjadi mahram dengan sampean tidak batal wudunya kalau ibunya sudah dikumpuli. Paham ya? Sampean kawin sama janda. Ya, kawin sama janda. Nggak taunya head. Ya, lumayan kan, kadang 15 hari ya. Habis itu dapat seminggu jalan-jalan. Ya. Saya punya anak, saya mas, mana anaknya itu? Kok lu ya ayu anaknya? Wis kontak pegat, aku kawin dengan anakmu. Apakah boleh? Boleh. Ya tapi ojo ya. Nah, monggo ibu jadi maksudnya saya kapan kamu mahram dengan anaknya kalau sudah dikumpuli ibunya. Jadi anak kamu sudah itu. Ya. Itu sebab perkawinan. Jadi mahram itu ada 18. Ini harus tahu. Selainnya itu haram, tidak boleh sudah. Anak angkat batal. Anak angkat. Kalau orang dulu itu, kalau orang dulu itu anak angkat itu biasanya nanti dibikin dihalalkan.
Biasanya gitu. Anak angkat dikawinkan sama anak sendiri. Jadi anak jadi menantu nanti. Terus suruh mekat. Mekat mah enggak apa-apa jadi menantu sudah. Biasanya begitu. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat yang membatalkan wudu adalah memegang kemaluan depan ya atau baik lelaki atau perempuan dengan bagian dalam tangan. Yang keempat yang membatalkan wudu memegang kemaluan depan, memegang kemaluan depan laki atau perempuan dengan anggota dalam dengan tangan bagian dalam, dengan tangan bagian dalam ini ya. Kalau dipegang dengan ini bagian luar tidak batal. Punyanya sendiri atau punya orang lain, sampean nyiboi anaknya sampean ya, kepegang batal, ambil wudhu sampean ya. Jadi kalau dipegang gini tidak batal, dipegang gini pun tidak batal ya, karena mana bagian dalam tuh begini. Nah ini yang tertutup ini bagian dalam ini. Jadi dipegang ini tidak batal. Tapi ya bisa nanti kena ya. Ya ini biar tahu aja mana bagian dalam. Sambian rapatkan itu bagian dalam. Ya jadi yang sini-sini ini bagian luar. Ya. Jadi yang keempat adalah yang batalkan wudu memegang kemaluan manusia tapi ya. Memegang kemaluan manusia baik lelaki atau perempuan batal dengan bagian dalam tangan ya. Ya kalau punyanya hewan binatang, punyanya sapi, punyanya kambing silahkan, tidak apa-apa, tidak batal ya, tidak batal ya, tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Barakah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.